Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar anak-anak Big Kids? Bertemu kembali di channel Breakthrough Kids. Mari kita bergembira bersama-sama, karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Yeay! Mari sama-sama kalian boleh sapa ya keluarga-keluarga atau teman-teman kalau ada di rumah. Kalian sapa dan kita ajak untuk memuji Tuhan sama-sama di pagi hari ini. Oke? Siap ya? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi ya, sapa itu yang belum disapa di rumah. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Amin. Semua sudah panas ya? Semua sudah siap beribadah ya? Yang siap beribadah sama-sama katakan haleluya. Nah, anak-anak Big Kids, Miss Yuli senang sekali bisa menyapa kalian semua. Bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Tadi waktu menyanyi, apakah sudah menyapa kakaknya, adiknya, papa, mama, atau semua yang ada di rumah? Yuk, semuanya diajak untuk ikut ibadah Big Kids. Kalau ada teman-teman, bisa bantu share dari link rekaman Big Kids ini, oke? Hari ini kita mau ngapain ya? Lihat nih, kita ada di mana? Kita sedang ada di dapur. Lalu di depan Miss ada beberapa bahan dan peralatan untuk memasak. Artinya kita mau ngapain? Iya betul, kita mau memasak. Memasak apa ya kira-kira? Coba kalian tebak ya. Di sini ada 1 bungkus agar-agar putih. Kemudian ada 2 bungkus susu kental manis. Ada juga gula pasir sekitar 5 sendok makan. Dan juga ada air yang sudah Miss letakkan di dalam panci ini, sekitar 3 gelas air atau 600 ml. Nah, mau bikin apa kita? Puding susu. Yeay. Tentunya ini adalah makanan yang sehat untuk tubuh kita dan pastinya bergizi. Kalian bisa mempersiapkan bahan-bahan yang terbaik dan kalian juga bisa meminta bantuan mungkin dari mama atau kakak kalian untuk bantu menyiapkannya. Yuk kita bikin sama-sama. Tunggu sebentar. Telepon Miss Yuli berbunyi. Halo? Oh, sebentar ya. Miss Yuli terima telepon dulu. Sebentar lagi kita lanjutkan yuk memasaknya. Wah, capek juga ya habis beres-beres meja belajar. Tapi Lulu seneng deh. Meja belajar Lulu sekarang sudah rapi. Wah, ada makanan apa ya di dapur? Miss Yuli sepertinya sedang mau membuat sesuatu. Loh, apa ini ya? Di kantong Lulu masih ada tinta hitam. Lulu kembalikan dulu ke meja belajar. Ada. Aduh, Lulu tersandung. Tinta hitamnya tidak
sengaja masuk ke dalam panci. Oh, air yang tadinya putih bersih sekarang jadi kotor. Wah, gimana ini? Oke, yuk kita lanjut membuat pudingnya. Miss sudah selesai terima telepon. Loh, kok air di dalam panci jadi kotor begini, penuh bercak-bercak hitam? Padahal tadi kan masih putih bersih. Kenapa ya? Miss, maaf. Itu karena Lulu tidak sengaja menjatuhkan tinta hitam ke dalam air yang ada di atas panci. Oh, Lulu ternyata. Iya, maaf, Miss. Wah, kita sekarang jadi tidak bisa membuat puding susu dengan bahan-bahan ini. Karena airnya sudah kotor, jadi tidak bisa kita pakai untuk memasak. Nggak apa-apa, Lulu, jangan sedih. Miss jadi teringat sesuatu saat melihat air yang kotor ini. Teringat apa, Miss? Teringat pesan firman yang disampaikan di minggu lalu. Air yang bersih ini seperti hidup kita yang awalnya diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Oh, iya juga ya. Percaya semua anak-anakku bahwa kita semua diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Iya, Miss, Lulu percaya. Tuhan punya rancangan yang besar untuk kita semua. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kita. Ayo sama-sama bicara. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kita. Betul. Good, semua ikut deklarasikan ya. Pada mulanya, tadi kan kita sudah punya rancangan yang baik nih ya. Kita mau buat resep puding susu. Bahan-bahan terbaik sudah dipersiapkan. Air yang bersih juga sudah siap. Tapi apa, Miss? Nah, tadi kan Lulu tidak sengaja menjatuhkan tinta hitam ke dalam air yang bersih ini. Hidup kita yang awalnya ditentukan Tuhan untuk rancangan yang sangat baik, jadi rusak karena dosa. Wah, iya, dosa itu merusak hidup kita. Ketika iblis menggoda manusia dan manusia terjatuh dalam dosa, dosa itu sangat merusak sifatnya. Lihat saja air yang tadinya putih bersih, sekarang jadi penuh bercak-bercak hitam dan tidak bisa dipakai untuk rancangan yang semula. Air yang awalnya bersih tadi sekarang kotor dan tidak bisa dipakai untuk membuat resep. Sama seperti awalnya, manusia diciptakan dengan baik dan mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oh ya, Miss, apa sih contohnya melakukan tindakan yang benar? Ada banyak. Yang pertama, kalian pasti pernah kan mendapatkan nasihat dari orang tua? Iya, Miss, pernah. Nah, saat kita taat kepada arahan orang tua atau guru kita, pasti mereka akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, sehingga hidup kita akan terus mengalami senyuman, sukacita, dan semua yang baik. Oh, gitu ya, Miss? Iya. Nah, coba Miss mau tanya, Lulu pernah nggak tidak taat kepada orang tua? Pernah, Miss. Hehehe. Apa yang Lulu rasakan ketika Lulu tidak taat? Lulu merasa takut. Lulu takut kalau dimarahin sama mama. Tadi aja ketika Lulu menumpahkan tinta ke dalam panci, Lulu jadi merasa bersalah. Nah, coba kalian pikirkan,
apakah dulu Tuhan menciptakan rasa takut? Atau apakah dulu Tuhan juga menciptakan rasa bersalah? Kok rasanya enggak ya, Miss ya? Dulu Tuhan menciptakan manusia selalu dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Iya, betul sekali. Tuhan menciptakan manusia dengan sungguh amat baik. Hanya ada sukacita, senyuman, kedamaian. Itulah emosi yang manusia rasakan. Tapi akibat dosa, jadi muncul rasa takut, rasa bersalah, rasa sedih. Enak nggak ketika merasakan hal itu? Enggak, Miss. Mulu nggak suka. Itulah efek dosa. Dosa mengakibatkan manusia mengalami perasaan-perasaan yang negatif. Itu sebabnya kita harus say no to dosa dan say yes kebenaran. Yuk sama-sama kita deklarasi lagi. Aku mau melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Dosa, no. Dosa, no. Kebenaran, yes. Kebenaran, yes. Nah, supaya kita tidak perlu merasakan perasaan-perasaan negatif akibat adanya dosa tadi. Ingat, dosa itu selalu merusak. Setiap kali kita tidak taat, itu sama seperti menuangkan tinta ke dalam air kehidupan kita. Iya ya, Miss. Hidup kita jadi kotor karena dosa itu. Karena itu, yuk kita mengambil keputusan selalu taat kepada arahan orang tua kita. Dan itu juga sebabnya kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk selalu mau mengasihi Tuhan dan juga mendengarkan orang tua dan guru kita. Iya, Miss, iya. Aku mau selalu dekat dengan Yesus. Great, bagus. Nah, ada contoh yang lain juga adik-adik. Yang kedua, kita perlu membuang sampah pada tempatnya. Oh, iya memang sih, Miss. Tapi kenapa sih kok harus di tempatnya? Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, misalkan kalian membuang sampah ke sungai atau ke selokan-selokan, itu bisa mengotori lingkungan. Ingat, Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa, untuk merawat bumi ini supaya menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Tapi kalau sampai lingkungan itu menjadi rusak karena sampah yang dibuang sembarangan, ada efek buruknya. Oh, apa, Miss, itu efeknya? Yuk coba kita tonton video satu ini. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung resapnya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan peliharaan seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan.
Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Oh, Miss, ternyata dari video itu aku belajar kalau membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Iya, karena ketika kita membuang sampah sembarangan, sungai itu bisa tersumbat. Air tidak bisa mengalir dengan lancar. Maka ada bencana alam yang bisa terjadi seperti banjir. Selain itu apalagi efek buruknya, Lulu? Itu, hewan-hewan laut juga bisa mati karena menelan sampah secara tidak sengaja. Iya, kita jadi merusak kehidupan hewan-hewan laut. Gimana rasanya kalian? Sedih nggak kalau ngelihat ikan paus atau kura-kura itu jadi mengalami kematian karena tidak sengaja memakan sampah plastik? Iya, mulai hari ini Lulu janji untuk selalu membuang sampah di tempatnya. Yuk, sekali lagi kita say no to dosa, kita say yes kepada kebenaran. Karena dosa itu membuat lingkungan yang harusnya nyaman ditinggali oleh manusia dan hewan-hewan menjadi rusak. Dosa itu sifatnya selalu merusak. Yuk sama-sama kita jaga lingkungan kita dan membuang sampah pada tempatnya. Siap, Miss. Ada contoh yang lain lagi. Kalian di sini sudah punya gadget kah? Gadget itu apa ya, Miss? Halo, lu pura-pura deh. Itu kalian sekarang mengikuti ibadah Big Kids ini menggunakan handphone atau mungkin laptop. Nah, semua yang menggunakan layar, yaitu yang disebut gadget. Oh, berarti Lulu juga sering pakai. Hehehe. Nah, coba kalian lihat berapa lama kalian pakai gadget setiap harinya. Kalau seandainya orang tua kalian bilang, Lulu, sudah dulu ya pakai gadgetnya 1 jam saja sehari. 1 jam. Memang cukup ya, Miss. Apalagi sekarang semuanya online. Nah, kita harus hati-hati karena ternyata penggunaan gadget yang berlebihan itu juga ada efek buruknya. Itu bisa merusak tubuh kita. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Coba kalian lihat, apa sih dampak buruk dari penggunaan gadget yang berlebihan? Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit-penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu. Wah, Miss, astaga, ternyata banyak ya efek buruknya kalau aku memakai gadget terlalu lama. Itulah penyebabnya. Semua yang diakibatkan oleh perilaku yang buruk atau terus-menerus kita lakukan tidak baik bagi kesehatan kita. Makanya kita harus selalu menurut kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah bilang, ayo stop pemakaian gadget, ya kita ikuti. Kita memakai gadget dalam waktu yang sewajarnya saja. Mau ya? Janji ya? Oke, Miss. Karena aku tidak mau lagi merusak tubuhku.
Ternyata memakai gadget berlebihan juga mengakibatkan tubuhku rusak. Iya, mari kita sama-sama merawat tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu, ada lagi nih contohnya melakukan yang benar. Kira-kira mulut kita ini harusnya dipakai untuk apa saja sih? Buat makan. Pinter. Kalau makan berarti harus makan makanan yang bagaimana? Harus makan makanan bergizi, makanan yang sehat, dan mengandung sayur. Iya, kalau kita rutin makan makanan bergizi dan mengandung sayur, buah-buahan, itu akan baik buat tubuh kita. Tetapi kalau makanan kita selalu misalkan ayam goreng terus, atau kita pilih-pilih makanan, kalau ada sayuran, nggak mau. Nah, itu tubuh kita juga bisa rusak. Ketika kita tidak mau makan dengan baik, itu juga merusak tubuh kita. Yuk, mulai hari ini, kalau mama bilang, makan sayurnya, kita taat. Makan buahnya, kita juga mau mengikutinya. Kita merawat tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, Miss. Oh iya, Miss, mulut kan juga dipakai untuk berbicara. Berbicara. Sekarang mari kita menggunakan mulut kita untuk hanya berbicara, mengatakan hal-hal yang baik saja. Hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita mengatakan hal yang buruk tentang teman kita, itu bisa melukai hatinya. Wah, berarti perkataan buruk kita itu bisa merusak hidup orang lain ya, Miss? Betul. Setiap perkataan yang buruk itu bisa melukai hati orang lain. Dosa sifatnya merusak. Bukan hanya diri kita, tetapi juga bisa orang lain. Saat kita berkata buruk kepada orang lain, itu sama seperti menuang tinta hitam ke dalam air. Karena itu hati-hati dengan setiap perkataan yang kita ucapkan. Sama-sama pastikan kita hanya mau memperkatakan apa yang baik dan yang menjadi berkat untuk orang lain. Siap, Miss, siap. Yuk sama-sama katakan, aku mau untuk selalu hanya menggunakan mulutku untuk melakukan dan memperkatakan yang benar. Oke, mantap. Itu semua adalah contoh-contoh tindakan yang benar yang kalau kita lakukan, pasti kita terhindar dari berbagai efek dosa. Ingat, dosa itu merusak, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa takut, merasa kecewa, atau membuat tubuh kita bisa sakit. Sebelumnya, kalau tidak ada dosa, kita tidak akan mengalami perasaan-perasaan negatif itu. Tubuh kita juga tidak mungkin sakit. Tetapi dosa merusak segala sesuatunya. Karena itu, yuk sama-sama sekali lagi kita katakan, dosa, no. Kebenaran, yes. Dosa, no. Kebenaran, yes. Mari itu menjadi slogan kita sehari-hari. Kita selalu say no to dosa dan say yes kepada kebenaran. Amin. Nah, untuk bisa selalu berkata tidak pada dosa dan berkata ya kepada kebenaran, ingat untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Jadi aku perlu dekat dengan Yesus. Aku mau untuk baca Alkitab, mengikuti ibadah Big-Kids dengan rutin dan selalu berdoa. Iya, mantap. Lulu sudah memberikan caranya supaya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Karena itu yuk sama-sama kita minta pertolongan Tuhan Yesus, kita sama-sama berdoa supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang melihat rekaman ini. Biarlah ada hati yang selalu mau melakukan apa yang benar. Pada saat kami
diberikan kesempatan untuk memilih antara melakukan yang benar dan yang salah. Dari hati kami hanya selalu memilih untuk melakukan apa yang benar. Oraka shakara breke soporo mala krado kum shikri kete karama sakara braka shikre de kiroko soporo baka takuri kecekre de kisaka. Reka takurata shakara brase. Pagi hari ini aku memberkati setiap anak-anakmu yang sedang menonton rekaman ibadah yang ada. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu mau melakukan apa yang benar. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dosa itu selalu merusak hidup kami. Karena itu kami mengambil keputusan untuk berkata tidak kepada dosa dan selalu berkata ya kepada kebenaran. Kami percaya bahwa saat kami mendengarkan apa yang orang tua dan guru kami katakan, Engkau sedang mengarahkan kami untuk ada di jalan-jalan kebenaran. Kami mau Tuhan untuk menolak setiap godaan dosa. Kami berkata saat ini kami mencintai kebenaran. Sudah lahir, sudah bangkit satu generasi anak-anak yang mencintai kebenaran, yang selalu berkata ya kepada firman-Mu. Itulah setiap anak-anak-Mu yang menonton rekaman ibadah ini. Itulah anak-anak-Mu yang memberikan hati, yang selalu mau taat kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita deklarasikan, aku mau mencintai kebenaran, mencintai Tuhan, dengar dan taat pada apa yang orang tuaku dan guruku katakan. Aku mau berkata tidak pada dosa dan selalu berkata ya kepada kebenaran. Amin, amin, amin. Itulah hidupmu, itulah hidup setiap anak-anak yang mencintai kebenaran. Terjadilah atasmu, aku meteraikan setiap pesan firman pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Oh ya, kalau kalian bertanya, bisa nggak Miss, hidup kita yang sudah dikotori oleh dosa ini kembali menjadi bersih? Jawabannya bisa, melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya, Miss ajak kita menyembah Tuhan. Lakukan dengan antusias, lakukan dengan semangat. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Amin. Dulu aku di dalam gelap, sekarang dalam terang. Sejak ku terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ku jadi ciptaan baru. Selain diselamatkan, ku terima paket keselamatan untuk hidup berkemenangan. Dulu aku di dalam gelap, sekarang dalam terang. Sejak ku terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ku jadi ciptaan baru. Selain diselamatkan, ku terima paket keselamatan untuk hidup berkemenangan. Oke, sekali lagi kita belajar ya lagu ini ya. Kita naikkan refnya dengan penuh ucapan syukur dan percaya kepada Yesus Kristus juru selamat. Haleluya. Dulu aku di dalam gelap, sekarang dalam terang. Sejak ku terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ku jadi ciptaan baru. Selain diselamatkan, ku terima paket keselamatan untuk hidup berkemenangan. Ku terima paket keselamatan untuk hidup berkemenangan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Ingat, saat hidup kita terjaga bersih, maka hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sama seperti air yang bersih ini, sekarang bisa kita pakai untuk membuat puding susu yang lezat. Miss Yuli di sini sudah mengganti air di dalam panci dengan air yang bersih. Kita bisa melanjutkan pembuatan puding susu kita. Caranya sangat mudah, kalian tinggal masukkan semua bahan ke dalam panci yang berisi air. Baik agar-agar, susu kental manis, dan juga gula. Setelah semua bahan kalian masukkan ke dalam panci, minta bantuan orang tua untuk merebusnya di atas kompor sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, dinginkan, masukkan di dalam wadah, biarkan di dalam
kulkas atau lemari es, sampai jadi puding susu yang lezat. Selamat mencoba dan sampai jumpa kembali di dalam ibadah Big Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.